Shalom saudara-saudara, mari kita menyediakan waktu untuk bersaat teduh ya. Saat teduh kita hari ini dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Demikian sabda Allah, Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, sebutan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di ayat 33 berubah menjadi anak-anak yang kukasihi. Dan itu terjadi setelah Yudas Iskariot pergi dalam kegelapan malam. Apakah hal itu suatu kebetulan? Saya sangat yakin bukan. Bukan suatu kebetulan kalau Tuhan menyebut murid-muridnya sebagai anak-anak yang kukasihi itu setelah Yudas pergi. Sebab sesudah menyebut murid-muridnya sebagai anak-anak yang kukasihi, Tuhan melanjutkan dengan perintah baru, yaitu supaya saling mengasihi. Saling mengasihi di antara para murid setelah Yudas pergi. Mari sekarang kita mencoba untuk mencari tahu mengapa Tuhan menyebut para muridnya di ayat 33 sebagai anak-anaknya, sementara di ayat 35 para murid harus membuktikan diri bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus dengan saling mengasihi. Yang pertama, perikop kita kan Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Nah, di ayat 27 disebutkan bahwa Yudas Iskariot kerasukan iblis sesudah menerima roti. Kerasukan iblis ini jangan dibayangkan seperti orang yang epilepsi atau seperti orang yang kesurupan. Tidak seperti itu. Ketika dikisahkan bahwa Yudas ini kerasukan iblis, ia menjadi sangat jahat dan hasratnya adalah membunuh. Karena itu Tuhan mengatakan kepada Yudas demikian, "Apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah sekarang." Tuhan Yesus tahu persis apa yang ada dalam hati Yudas. Tuhan Yesus tahu kalau Yudas sudah dikuasai oleh iblis. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah. Dan ketika Tuhan mengatakan apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah sekarang, tidak ada seorang pun dari murid-murid yang berkumpul di situ mengerti hal itu. Orang yang dirasuki iblis, orang yang hatinya jahat, orang yang hasratnya penuh kebencian dan membunuh, tidak Tuhan masukkan sebagai kategori anak-anaknya. Sebab sama sekali tidak mencerminkan Tuhannya. Orang yang dirasuki iblis dan menjadi sangat jahat, tidak ada Tuhan di hatinya. Karena itulah Tuhan tidak pernah menyebut Yudas Iskariot sebagai anak-anaknya. Yudas adalah anak-anak iblis dan iblis menjadi bapaknya Yudas. Sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dengan berurutan, kita juga akan tahu bahwa ada juga orang yang dirasuk setan. Contohnya Maria dirasuk 7 setan dan Tuhan sembuhkan. Dan akhirnya Maria ini melayani Tuhan dengan setia. Yudas tidak pernah bebas dari iblis sampai akhir hayatnya. Dan yang paling penting, Tuhan tidak pernah menyebut Yudas sebagai anak-anaknya. Justru kepada murid yang sederhana, yang biasa, yang banyak gagalnya, yang sering ditegur seperti Petrus, Tuhan menyebut mereka adalah anak-anaknya. Sebab Tuhan tahu benar dalam hatinya ada Tuhan. Siapa yang ada dalam hati saudara?
Jika yang bertakhta di sana adalah Tuhan Yesus, maka saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, pasti dapat saling mengasihi. Yang kedua, mengapa perintah baru, yaitu saling mengasihi sebagai tanda murid-murid Tuhan Yesus diberikan sesudah Yudas Iskariot pergi dalam kegelapan malam? Jawabannya begini, saudara. Sekalipun Yudas bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanan 3,5 tahun lamanya, Yudas tidak pernah mengasihi Tuhan sebab hatinya sudah dikuasai iblis. Sekalipun Yudas adalah ekonom handal yang pandai mengatur uang, sehingga dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yudas menjadi bendaharanya, ternyata hati Yudas bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Sehingga Yudas disebut pencuri, walau dalam kata-katanya sepertinya memihak kepada orang miskin. Tuhan tahu persis bahwa perkataan Yudas itu palsu. Sekalipun Yudas dapat berbaur dengan murid-murid Tuhan lainnya dalam pelayanan, ternyata Yudas selalu mencari-cari kesempatan untuk menjual Tuhannya demi uang. Dan yang paling mengherankan buat saya, ternyata nilai Tuhan di mata Yudas adalah nilai seorang budak. Di mana hal ini dibuktikan ketika Tuhan dijual seharga 30 keping perak harga seorang budak. Yudas dikuasai iblis. Yudas dikuasai kebencian dan hasrat yang untuk membunuh. Tidak ada ruang sedikit pun untuk mengasihi Tuhannya. Karena itu Tuhan tidak pernah memberikan perintah saling mengasihi kepada Yudas. Karena Tuhan tahu hati Yudas sudah dirasuk iblis dan menjadi jahat sekali. Dengan tidak adanya kasih di hati Yudas, maka sekarang clear bagi kita, Yudas bukan murid Tuhan yang sejati yang bisa diketahui orang banyak. Sampai sekarang, Yudas Iskariot lebih dikenal sebagai pengkhianat. Kiranya Roh Kudus memberkati dan menolong kita agar ada pada kita tanda sebagai seorang murid yang diketahui banyak orang, yaitu dengan saling mengasihi. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Ibu Wong Engmin dan Bapak Basar Subagio. Kiranya kasih Allah mengalir dalam hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Alkitab mencatat dengan detail bahwa perintah baru saling mengasihi diberikan kepada murid-murid sesudah Yudas pergi. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus untuk terus-menerus belajar saling mengasihi seperti yang Tuhan perbuat atas kami, walau harus kami akui bahwa hal itu sulit kami lakukan untuk orang-orang yang sudah merendahkan kami, menghina kami, bahkan yang sangat membuat kami jatuh. Bangkitkan hasrat untuk saling mengasihi supaya hasrat membenci di dalam kami semakin pudar. Berdoa untuk Ibu Wong Engmin dan Bapak Basar Subagio yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan mencurahkan kasih-Mu kepada mereka, baik Ibu Wong Engmin sekeluarga maupun Bapak Basar Subagio sekeluarga, sehingga bukti sebagai murid-murid-Mu akan semakin terang dan jelas. Saat ini Tuhan mendoakan untuk saudara-saudara kami yang satu tubuh Kristus dalam keadaan sakit dan tidak berdaya, seperti Ibu Indrawati dan Roni yang stroke, juga gangguan penglihatan seperti Ibu Goying dan Ibu Tong Junli, dan juga Ibu Melani, Bapak Regi Kusdiarto yang stroke, dan saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan serupa. Tuhan tolonglah mereka, kuatkan imannya, kuatkan hatinya. Terima kasih Tuhan, kami berseru dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.